Masya Allah. Saya belum ada nasi loh. PMI banyak yang terkonfirmasi COVID-19 tibanya di Taiwan. Ini calon negara pengirim pekerja migran lainnya ke Taiwan selanjutnya. Informasi lengkapnya. Jangan lupa subscribe ya. Kemenaker Taiwan mengatakan setelah masuknya pekerja migran yang dibuka kembali pada 11 November lalu, negara pertama yang memenuhi persyaratan masuk ke Taiwan adalah Indonesia. Namun sebagian dari pekerja migran Indonesia, PMI, ada yang terkonfirmasi COVID-19. Bahkan pada Selasa kemarin, tanggal 7 bulan 12, sebanyak 21 kasus baru terkonfirmasi di Taiwan berasal dari luar negeri dan 9 diantaranya adalah PMI yang merupakan kasus tertinggi dalam tahun ini. Menanggapi hal tersebut, Menaker Taiwan Su Ming-chun mengatakan Kemenaker akan terus memantau PMI yang terkonfirmasi COVID-19 setelah memasuki ke Taiwan. Apabila jumlah kasus yang terkonfirmasi terus meningkat, Kemenaker akan melakukan diskusi dengan CCC. Su Ming-chun mengatakan akan terus mempertimbangkan keamanan pencegahan epidemi, kebutuhan perusahaan, dan kebutuhan perawat pasien. Namun, pencegahan epidemi tetap menjadi prioritas utama dan Kemenaker akan melakukan peninjauan secara bergulir. Hingga saat ini, Kemenaker masih terus melakukan komunikasi dan diskusi dengan negara-negara pengirim seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan negara lainnya. Negara tersebut juga perlu mengevaluasi dan menerapkan langkah-langkah pencegahan epidemi sesuai dengan Taiwan. Adapun negara alternatif yang akan mengirim pekerja migran ke Taiwan, berikutnya kata Su Ming-chun adalah Thailand, yang memiliki respon yang lebih positif. Kita tahu juga perwakilan Thailand juga gercep ya ke Taiwan, melobi-lobi ke Taiwan. Mengenai kesimpulan kapan akan diumumkan dalam waktu dekat, kapan waktunya tergantung pada situasi dan kondisi. Sementara itu, pengiriman pekerja migran tahap pertama akan berakhir pada 14 Desember depan, sedangkan untuk tahap kedua dimulai setelah perayaan Imlek nanti. Nah, ini perjuangan berat ke depannya. Kenapa? Kalau Thailand sudah dibuka dan bisa mengirim ke Taiwan, nanti akan ada evaluasi lebih ketat lagi. Kalau sekarang mungkin hanya Indonesia yang bisa mengirim, mau tidak mau ya harus menerima dari Indonesia. Tapi kalau sudah ada Thailand yang masuk, apalagi nanti ada negara lainnya juga yang masuk, maka dari negara mana yang kasusnya itu terbanyak, itu ada was-was ya untuk di stop kembali. Jadi ini juga perjuangan buat dari Indonesia gitu. Jadi pemerintah atau pihak-pihak PJTKI yang mengirimkan TKI-nya ke Taiwan itu untuk lebih waspada lagi, lebih selektif lagi. Ibaratnya ya, kita tes PCR sekali, ya paling tidak dinaikkanlah jadi 2 kali, 3 kali. Jadi benar-benar hasilnya itu sama. Kalau tes PCR-nya 2-3 kali hasilnya sama, ya udah, berarti ini kan benar-benar bersih dan dikirim ke Taiwan. Jangan semua tesnya hanya sekali. Karena apa? Karena ada hasil tes itu yang false ya, palsu. Ada yang negatif palsu, ada yang positif palsu, itu kan ada. Jadi kalau harus lebih ketat lagi ya dari pihak Indonesia. Karena kalau sampai negara lain buka tadi dan negara Indonesia tetap menyumbang kasus terbanyak, saya yakin Taiwan pasti akan memprioritaskan pencegahan epidemi kan. So ini pelajaran buat kita semuanya. Bagi kalian yang mau berangkat ke Taiwan, itu jaga diri baik-baik. Usahakan tes berkali-kali ya sebelum berangkat ke Taiwan, daripada nanti kita kena strap lagi, kita kena masalah lagi. Kan kasihan teman-teman yang hingga saat ini belum bisa berangkat ke sana. Toh kalau berangkat ke sana dan positif kan juga kasihan, mereka nggak bisa segera kerja. Dan ini juga ada informasi ya dari Wisma Atlet, itu tadi malam rebutan makanan seperti ini dan banyak sekali yang tidak dapat bahan makan, jatah makan ya. Adalah beberapa yang tidak dapat jatah makan. Nah, kalau di Wisma udah seperti ini, itu sebenarnya sangat bahaya ya. Sebenarnya sangat bahaya sekali. Jadi ya
seharusnya nggak begini gitu loh. Jadi kita karantina itu ya kita harus menjaga diri, kita akan menunggu hasil tes tuh, hasil tes negatif positifnya kan. Nanti kalau kita seperti ini sambil menunggu hasil tesnya, ya percuma saja. Ketika tesnya keluar kita negatif karena kita kumpul-kumpul seperti ini, kita positif karena kita kan nggak ada yang tahu itu. Yang seperti itu tuh nggak ada yang tahu siapa yang negatif, siapa yang positif, wong tesnya belum keluar gitu. So ini menjadi bahan evaluasi ya, juga buat teman-teman yang sedang dikarantina di Jakarta ya. Nah, untuk lebih waspada lagi, jangan melakukan hal tindakan bodoh seperti ini, rebutan seperti ini itu sangat bahaya banget. Sekian informasi kali ini, selamat bekerja dan semoga kalian semua ditakdirkan menjadi orang-orang sukses. Jayo, selamat bekerja.